Oke, jadi sekarang kita akan mulai untuk melakukan instalasi Accurate POS. Jadi tahap yang pertama adalah Anda harus membuat database-nya terlebih dahulu, ya. Database Accurate Online. Jadi untuk membuat database Accurate Online, Anda lihat saja di mowboy.com, ya. Di sini di mowboy.com ini Anda ikuti setup database 2022. Nah, ini dia ya. Klik saja menu ini. Nah, silakan Anda ikuti tahap-tahap pembuatan database. Ya, dengan kasus supermarket ini ya. Nah, silakan download file-filenya, kemudian Anda ikuti. Di sini ada bab 1 sampai seterusnya. Ini sampai dengan bab 19. Tapi di sini Anda cukup sampai membuat di bab 16 saja ya, akhir periode ini. Nah, cukup sampai di sini sebenarnya. Di sini di bab 16 ini yang perlu Anda perhatikan, Anda harus buat outletnya. Jadi outlet itu adalah cabang ya. Nah, jadi di sini saya sudah buat cabang 2, yaitu Jakarta dan Surabaya. Nah, ini dia. Jakarta dan Surabaya, 2 cabang. Nah, setelah itu sekarang kita akan melakukan instalasi multi perangkat di cabang Jakarta dulu. Jadi bukan di cabang Surabaya ya. Kita akan lakukan di cabang Jakarta. Jadi Jakarta ini ada servernya yaitu tablet tadi, dan juga kliennya yaitu smartphone. Oke? Nah, jadi Anda buat dulu seperti ini. Nah, setelah itu Anda perlu perhatikan lagi, Anda harus buat karyawannya ya, karyawan sebagai kasir. Nah, juga sebagai frontliner. Nah, jadi di sini Anda perhatikan di bagian perusahaan karyawan. Nah, sudah saya siapkan ya untuk frontliner Jakarta, supervisor kasir Surabaya, frontlinernya Surabaya, dan kasir supervisor Jakarta. Nah, jadi di sini kita akan munculkan cabang yang di Jakarta saja. Jadi kalau Anda perhatikan sudah ada frontliner Jakarta dan juga kasir di Jakarta ya sebagai supervisor. Nah, ini Anda harus tentukan seperti ini. Selain yang cabang tadi ya. Oke, perhatikan itu 2 itu penting. Nah, jadi selain itu Anda juga perhatikan di akun ya, akun perkiraan Anda harus perhatikan untuk membuat akun yang akan digunakan dalam transaksi kasir, seperti kasir, kemudian EDC, kemudian electronic payment, misalnya ada ya seperti ini. Oke. Nah, kita masuk pada intinya. Jadi intinya adalah di sini ya, saya tutup di karyawan dengan akun. Anda lakukan proses instalasi Accurate Store ya, yaitu Accurate POS. Nah, jadi klik di Accurate Store, kemudian silakan pilih Accurate POS. Di Accurate Store ini Anda pilih di Accurate POS. Nah, klik saja di sini. Nah, ini dia ya, penjelasannya dan lain-lain, silakan Anda baca. Oke. Nah, untuk harganya nanti baru kita jelaskan ya, harganya menyusul. Soalnya ada rules untuk harganya. Oke. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses instalasi dan penggunaannya saja. Nah, kita install aplikasi. Jadi klik di install aplikasi. Ini yang tahap pertama. Nah, jika ada seperti ini, kemudian Anda klik install. Nah, dengan demikian Anda lihat ya, di aplikasi saya sudah terinstall Accurate POS, kemudian multi device ya, ini, dan juga multi brands ya, ini untuk outlet, ini untuk Accurate POS-nya. Oke, kita masuk di pengaturan POS. Jadi di pengaturan POS ini masih kosong, jadi Anda buat data baru ya. Jadi kalau Anda tutup, Anda bisa lihat dari sini sudah ada menu baru. Nah, menu baru yaitu pengaturan POS. Tadinya tidak ada, sekarang sudah ada ya, pengaturan POS. Nah, secara otomatis akan keluar Jakarta. Nah, kita akan setting di Jakarta dulu. Nah, ini adalah settingan yang baru. Jadi kalau Anda perhatikan di bagian akhir ini, maksimal perangkat terhubung berapa perangkat. Nah, tadi untuk Jakarta saya sudah hubungkan 2 perangkat, yaitu tablet dan juga smartphone-nya ya. Nah, jadi saya pilih di sini 2 perangkat. Jadi supaya mencegah penggunaan perangkat yang berlebihan. Nah, ini dia. Jadi 2 perangkat. Oke, akun pembayaran saya langsung pilih saja akun pembayaran kas kasir ya. Kas kasir Jakarta. Kas kasir Jakarta, kemudian tipe pembulatan ke atas ratusan, kemudian biasanya kalau ke atas berarti pendapatan lainnya ya. Nah, misalnya pendapatan penjualan lainnya,
Kemudian kategorinya semua kategori, gudang stoknya tentu di Jakarta juga. Nah, ini dia. Simpan pesanan, kita klik dapat disimpannya. Ubah harga, dapat ubah harga dan diskon, diberikan diskon dengan hak akses seperti ini. Nah, jika Anda PKP biasanya kebanyakan default harganya itu sudah termasuk pajak ya di centang ininya. Oke. Kemudian Anda perhatikan berikutnya adalah service charge. Nah, ini service charge biasanya di restoran kita tidak gunakan. Nah, pengecekan stok tentunya kalau kasir di Jakarta ya dia cek di Jakarta saja. Nah, kemudian kategori harga. Jadi kategori harga ini ada, Anda bisa pilih umum, grosir, dan reseller. Kemudian kategori diskon juga, grosir dan reseller. Nah, kategori harga ini dapat dari mana? Anda sudah buat di penjualan di sini ya, kategori penjualan. Nah, itu dia. Jadi sudah input di sini. Nah, kita lanjutkan. Tambah peran. Nah, Anda perhatikan tambah peran begitu saya klik. Ini Bosan dan Susi Rara. Kenapa ada dua yang muncul? Nah, Anda perhatikan di sini ya. Di bagian karyawan kita sudah tentukan. Nah, sudah tentukan untuk Bosan dan Bosan dan Susi Rara itu di cabang Jakarta ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah cabang, maka nah ini dia. Ya. Dia akan muncul Bosan dan Susi Rara karena sudah ditentukan di cabang Jakarta, sehingga pada saat kita membuat Accurate Post cabang atau outlet Jakarta, maka sudah muncul dua orang ini ya. Nah, di mana Bosan ini sebagai frontliner sedangkan Susi Rara sebagai kasir ya, atau supervisor kasir. Nah, jadi di sini saya tinggal tambah Bosan. Nah, Bosan ini hak aksesnya adalah frontliner ya, seperti itu. Dan Susi Rara di sini kita bisa buat kasir saja, tetapi dia sudah sebagai supervisor kasir ya. Nah, jadi kita tambah peran, dia itu bukan ditambah peran ya. Jadi klik di sini di bagian karyawan, Susi Rara itu sebagai supervisor. Nah, ini supervisor dia itu bisa semua ya. Kemudian kalau dia hanya kasir saja, maka dia dibatasi ya. Nah, ini tidak bisa merubah harga, dapat melihat riwayat transaksi. Nah, kalau hanya frontliner, maka lebih sedikit lagi ya. Dia hanya bisa mendaftarkan pelanggan dan dapat melihat stok barang. Ya, dapat mengisi, tetapi tidak bisa melakukan pembayaran. Tetapi sebenarnya Anda bisa mengubah masing-masing hak akses baik frontliner, kasir, dan supervisor sesuai dengan SOP di toko Anda atau di perusahaan Anda. Nah, caranya tinggal Anda klik tambah peran saja ya. Nah, di tambah peran ini Anda klik di sini di bagian daftar. Nah, Anda bisa membuka peran dari kasir. Jadi Anda tinggal centang. Misalnya kasir bisa mengubah harga atau tidak. Biasanya kasir tidak boleh ya. Nah, Anda silakan. Misalnya kasir, boleh dong lihat riwayat transaksi dan akses laporan. Kan itu kan hak kasir. Tetapi dia tidak bisa rubah harga. Kemudian memberikan diskon ya, ubah pesanan, batalkan pesanan tidak bisa, cabut perangkat juga tidak bisa. Ini hanya diberikan kepada supervisor saja. Nah, begitu juga Anda bisa memberikan kepada frontlinernya apa nih. Nah, ini secara default seperti ini ya. Oke, jika sudah di pengaturan pos ini, maka Anda tinggal tambahkan saja ya. Nah, Susi Rara otomatis dia sebagai supervisor. Kalau hanya kasir saja dia tidak ya, karena di sini kebijakannya hanya dua ya, tergantung kembali kepada toko Anda. Jadi supervisor ini sudah bisa merangkap sebagai kasir juga. Oke, klik lanjut. Nah, setelah itu kita lihat berikutnya, daftar pembayaran non tunai. Kalau tunai tidak perlu ya. Tunai tadi kan kita sudah daftarkan di yang ini ya, akun pembayaran tunai. Jadi sekarang yang di bagian non tunai saja. Jadi non tunai ini misalnya saya memilih yang EDC ya. Nah, EDC BCA Jakarta, berarti EDC BCA Jakarta. Nah, seperti itu. Saya bisa memilih lagi yang lain. Misalnya saya pilih EDC Mandiri ya. EDC Mandiri. Nah, mungkin Mandiri ini bisa digunakan di outlet Surabaya maupun Jakarta sama ya. Oke, saya bisa pilih yang lain lagi ya. Misalnya electronic payment ya. Electronic payment itu bisa dipilih juga di sini.
Ya, seperti ini, misalnya GoPay. Oke. Nah, buat GoPay dan lain sebagainya. Jadi tergantung daripada akun yang sudah Anda tentukan ya, alat pembayaran yang ada di toko Anda. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, EDC Mandiri, EDC BRI, EDC BNI. Oke, EDC BRI, saya buat lagi EDC BNI ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian OVO juga bisa ya. Nah, saya cari OVO di sini. Nah, kemudian Dana, silahkan ya kalau ada di toko Anda. Nah, Dana, silahkan Anda masukkan seperti ini. Kemudian Anda juga bisa tambahkan misalnya transfer ya. Transfer berarti langsung masuk di BCA. Nah, jadi misalnya berarti BCA Jakarta, berarti di sini transfer BCA. Nah, seperti itu. Jadi masukkan selengkap mungkin. Oke. Nah, di sini berikut menunya ini ya, menu yang di sini Anda bisa memasukkan logo di stroke ya. Jadi stroke ini hanya bisa kita lihat desainnya sudah default. Jadi hanya bisa kita tambahkan outletnya saja, kemudian bagian headernya seperti apa, bagian footer, terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, kita bisa masukkan nomor WhatsApp ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian di sini 2 perangkat saja, jadi kita bisa batasi hanya ada 2 perangkat yang terhubung. Nah, seperti itu ya. Anda klik simpan. Nah, setelah Anda klik simpan, nanti akan keluar seperti ini ya. Kita tutup saja, tidak apa-apa. Nah, lakukan proses yang sama untuk Surabaya ya. Di pengaturan pos ini tadi kita sudah buat untuk Jakarta. Nah, kita bisa buat untuk Surabaya, tapi untuk Surabaya saya tidak buat. Saat ini saya hanya mencontohkan untuk Jakarta saja ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda klik di Jakarta, maka akan keluar lagi kode ini ya. Jadi bisa kita sistemnya scan ataupun input secara manual. Baiklah. Nah, sekarang kita akan masuk di tahap selanjutnya, yaitu bagaimana melakukan setting di perangkatnya. Oke.